Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Malam ini bersama gue Fajar. Salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini biasa kita kedatangan narasumber dari kota Jakarta Barat. Jadi beliau ini menceritakan sebuah pengalaman semasa. Jadi beliau ini pernah pesantren di daerah Banten. Siapakah bapak-bapak di samping gue? Langsung aja kita kenalan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Siapa namanya Pak? Pak Ahmad. Pak Ahmad. Iya. Kira-kira Pak Ahmad kejadian itu di tahun berapa Pak? Kurang lebih di tahun 90-an. Tahun 90-an. 90-an lebih tepatnya antara tahun 93-94. Lumayan lama juga ya Pak. Lama juga itu. Kira-kira Bapak tinggal di daerah mana Pak? Saya masih tinggal di Jakarta. Jakarta. Di Jakarta. Oke. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya untuk kalian subscribe dulu channel ini dan juga untuk mengaktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Semoga kalian yang sudah mengklik video ini selalu diberikan kesehatan, panjang umur dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, bagi kalian yang punya pengalaman mistis, jangan ditaruh aja. Yuk kita podcast di sini. Nih, ada nomor WA, langsung aja WhatsApp. Oke, nggak usah menunggu lama, langsung aja kita ke kisah malam ini. Gimana Pak kisahnya Pak? Di awal waktu di tahun 93-94, baru lulus SMP, mau beranjak masuk ke SMK. Saya memilih sekolah sambil nyantren. Saya berpikir awalnya saya masuk pondok pesantren modern. Jadi kan pondok pesantren modern itu kan umum ya. Jadi kita sembari belajar ngaji dan kita sekolah umum. Ya, kita belum bisa membedakan dulu itu pesantren seperti apa. Pokoknya yang kita tahu itu adalah pesantren. Nah, ternyata saya salah masuk. Bukannya pesantren yang modern yang saya pilih, tetapi pesantren salafi. Pesantren salafi itu hanya untuk mengajar kitab aja gitu ya. Tanpa ada modern atau maksudnya kayak sekolah umum gitu ya. Dia memang hanya untuk belajar kitab atau ngaji khusus gitu ya. Ya akhirnya saya sudah masuk ke situ. Saya sempat kaget. Ya namanya saya belum tahu, belum bisa membedakan mana pesantren modern sama pesantren salafi. Saya masuk, saya sempat kaget pas diantar sama keluarga saya dan saudara saya yang memberitahu ada pesantren di daerah wilayah Serang Banten tersebut. Itu pondoknya ada di tengah-tengah kampung, dan di pelosok. Jadi pondok tersebut, kobong tersebut ya itu jauh dari penduduk. Jarak antara kobong sampai ke penduduk itu setengah kilo kita baru ketemu penduduk. Lumayan juga Bang ya. Iya. Nah setelah saya sampai di situ saya sempat kaget. Memang tuh kobong itu lumayan besar ya, banyak ya. Ada banyak kamar-kamar, kurang lebih ada kalau nggak salah tuh 40 kamar. Di tengah-tengahnya itu ada musola. Gitu. Ya bangunannya pun sudah tembok semua ya. Ada sebagian masih bilik, ada sebagian sudah tembok. Saya sempat kaget, saya ternyata dipondokin oleh keluarga saya di tengah-tengah hutan. Kalau saya pikir mah gitu ya, karena di sini kebun pohon-pohon besar, di sini pohon-pohon besar, di belakangnya itu pematang sawah, sawah-sawah semua itu kurang lebih sawah itu hektaran lah ya. Berarti benar-benar gede ya Pak ya? Benar-benar gede, masih luas dan lapang gitu ya daerah tersebut. Ya sudah, setelah itu saya ya mau nggak mau kita terima dah tuh. Kita belum ngerti. Saya sempat kaget juga ya, kagetnya lagi kok santrinya cuma sedikit gitu. Sedikit. Saya hitung tuh hanya ada 7 orang yang bermukim di situ. Yang lebih saya kagetnya lagi, kebanyakan di situ orangnya lebih dewasa dari saya atau kelas bapak-bapak gitu. Ya sementara saya paling muda, paling kecil. Arti katanya namanya kita baru lulus sekolah mau masuk SMK dan saya memilih ke pondok gitu ya. Saya nggak berpikir panjang lagi, udah saya langsung ikutin aja lah.
Saya kaget kok lebih santrinya tuh umuran udah kelas bapak-bapak semua. Orang udah boleh bilang sudah yang punya istri, udah punya anak gitu ya. Saya sendiri yang masih muda gitu. Di situ kebanyakan bapak-bapak yang sudah punya keluarga atau punya anak gitu. Ya sudah, akhirnya kita ya terima mau nggak mau, saya mondok di situ. Di malam pertama kali saya mondok di situ, wah, rasa kecewa, rasa jengkel, rasa bercampur baur lah ya. Kenapa gue di pondok di sini gitu ya? Terus bagaimana nanti gue juga pengen sekolah umum gitu kan? Ya kan saya pengennya mondok sembari sekolah gitu kan? Ya sudah, akhirnya kita baru mondok pertama kali di situ. Ya kita pertama kali tidur di situ. Setelah keluarga saya mengantarkan kita ke pondok itu kan sorenya beliau, keluarga saya, ibu saya, bapak saya kan pulang semua ya. Pulang semua ya. Tinggal saya di situ. Awalnya saya memilih bersama, nggak memilih kamar sendiri, saya memilih kamar bersama salah satu orang. Ya kebetulan orang tersebut udah kelas ustadz itu. Oh, kelas ustadz. Kelas ustadz. Itu pondok tersebut memang untuk kelas ustadz. Dan bukan untuk kelas-kelas anak baru kemarin belajar juz amma, Al-Quran, udah itu memang kelas kitab semua gitu ya. Nah sehingga akhirnya saya satu kamar bersama kebetulan di situ namanya Ustadz Matroji. Mereka hidup sudah dipanggil Ustadz semua. Bagaimana yainya ya? Ya sudah, saya di kamar itu betah nggak betah. Pertama kali saya mondok di situ, saya satu kamar bersama Ustadz Matroji. Nah di situ saya nggak bisa berbuat apa-apa, cuma saya bisa diem. Ya banyak dikasih nasihat sama Ustadz Matroji. Begini. Nah mulailah saya bertanya-tanya nih, baru pertama kali situ. Saya manggil di sana kan bahasanya mamang ya, kalau di sana mamang atau kakang gitu ya. Kan sana Sunda, Pak? Jawa. Oh, Jawa. Mang Ustadz, saya kalau mau ke kamar mandi kemana? Oh, no, di situ doang. Jadi itu di tengah-tengah belakang kobong itu ada satu sumur di situ buat kita mandi, buat kita nyuci, buat kita wudhu di satu sumur itu, sumur kerek ya. Bener-bener masih ya asli masih gitu ya. Saya bilang itu juga hanya ditutup setengah tembok doang gitu ya. Ini sumur kerek dan ini kita bisa buat mandi ya, buat rame-rame. Saya bingung, ini doang ya. Terus kalau kita mau buang air besar kemana? Kata saya kan itu. Oh, kita buang air besar di mana aja? Kok di mana aja? Kita maaf ya, kita buang air besarnya itu ya di sawah, di kebun-kebun itu gitu ya. Ya kita karena memang itulah pondok salafi ya, kobong sebutannya. Ya sudah, akhirnya kita mau nggak mau nerima ya. Nah dalam beberapa waktu saya baru pertama kali situ memang yang ngerasain nggak betah, ngerasainnya gimana. Nah mulailah saya diurus sama keluarga saudara saya yang di situ. Saya didaftarkan sekolah, dari pondokan saya sampai sekolah itu jarak 3 kilo. 3 kilo? 3 kilo gitu. Itu berapa menit pikir 3 kilo itu, Pak? Itu bisa mencapai setengah jam lebih. Iya, setengah jam. Setengah jam lebih. Kita jalan kaki, Bapak ya? Itu jalan kaki, kita nggak difasilitasinya apa-apa. Itu kalau kita lewat jalur desa ya, jalur umum. Tapi setelah saya lama di sana kan kita bisa tahu ada jalan alternatif lagi, kita lewat sawah. Iya. Untuk motong jalan itu kita hanya butuh waktu 2 kilo kalau kita motong jalan. Tapi sawah itu bisa dijalanin kalau posisi nggak hujan, posisi kering lah ya. Iya. Kita lewat pematang sawah untuk motong jalan. Ya sudah, berjalannya waktu saya sekolah di luar, saya mondok di situ. Nah, perjalannya waktu selama saya 1 bulan ya, betah nggak betah saya di situ. Memang sih diawali ya namanya itu kita di tengah-tengah kampung ya, kampung jauh dari pondok tersebut jauh dari pemukiman warga. Itu tuh kita kesulitan kalau kita buat makan, iya, buat ke warung itu kesulitan kita. Warung itu jauh banget, jauh. Nah di situ kita itu kalau mau makan kan kita harus masak sendiri, nyuci sendiri, semuanya serba sendiri ya. Emang kelas itu untuk kelas guru, bukan untuk kelas anak-anak. Ya mereka sudah bisa mandiri sendiri ya. Kalau kayak saya kan belum mengerti dunia seperti itu saat itu. Asal muasalnya saya di situ udah mulai jenuh. Nah setelah saya berapa bulan di situ, 1 bulan kemudian sudah berjalan 1 bulan di situ, mulai saya merasakan udah mulai nggak betah.
agak gimana gitu ya. Udah 1 bulan saya di situ ya. Nah, selama 1 bulan di situ saya alhamdulillah sih ya, kalau saya udah mulai terbiasa mandi di kayak sumur kerek gitu kan. Saya juga sudah mulai terbiasa buang air besar atau buang hajat di kebun-kebun, maksudnya anak di sana kita nggak punya WC. Jadi bener-bener kampung bener ya. Kita buang air besar pun di mana aja ya, kita ada di kubangan, ada di sela-sela sawah gitu. Pokoknya kita buang air besar Yang penting tertutup ya. tertutup gitu. Kita habis ya seperti kucing lah ya. Iya. Buang air besar kita tutupin, air besar tutup. Nah, ini mulai asal muasal kejadian mulai kejadian angker lah ya gitu. Emang sebetulnya tempat itu sangat serem sekali ya, hutan. Udah gitu penduduknya sedikit, udah gitu santrinya juga sedikit. Itu kadang-kadang bisa rame kalau lagi kebetulan ada santri-santri kalong. Santri-santri kalong itu kalau yang mau belajar dia hanya bermungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali. Kayak atau belajar kilat gitu ya. belajar kilat. Pesantren Nah itu, kilat. nah itu baru kobong itu rame. Itu bisa mencapai puluhan orang, tetapi nggak setiap hari itu rame. Ya dibilang 1 minggu paling berapa kali rame ya gitu ya. Atau ada pengajian dari luar di situ. Nah, saya pernah mengalami suatu selama udah 1 bulan lebih di situ, saya mules nih malam hari. Kurang lebih saya lihat jam itu udah jam 1. 1 malam. Jam 1 malam. Ya, saya bingung kan mau minta bangun sama siapa gitu ya. Saya coba ya teman atasan-atasan saya, maksudnya satu kobong sama saya. Mang, saya mau buang air besar. Temenin yuk gitu. Perut saya mules. Ya dia bilang begini, kamu lelaki, berani lah gitu ya. Ya sudah, ya kita antara takut dengan perut mules ya. Ya kita harus buang air besar kan di luar pondok, dan itu kita harus mencari tempat yang dimana ya antara sawah atau kebun yang saya pilih kan gitu ya. Saya memilihnya ke sawah, arah sawah, bukan ke arah kebun. Ya arah sawah itu ada persis di belakang pondok sekali itu ya. Kira-kira saya berjalan 200 sampai 300 meter dari jarak kobong. Nah saya cari tempat yang agak aman lah ya, mungkin bahasanya ya enak lah kalau saya buang hajat di situ dari kobong tersebut. Ya sudah, tanpa ada pencahayaan lampu. Tanpa ada pencahayaan lampu. Enggak. Benar-benar gelap itu. Benar-benar gelap. Jadi kita hanya mengandalkan lampu dari kobong luar. Itu kan ada pencahayaan itu ya. Ada lampu neon gitu. Ya itu hanya sebatas penerangan dia aja gitu ya. Kita jalan ya masih terlihat ada pencahayaan lampu dari kobong. Jadi ini kobong. Nah di belakang ini sawah luas. Ada sini ke hutan, hutan-hutan, di sini hutan-hutan kecil ya, kayak pohon-pohon besar lah ya, kayak kebun-kebun gitu. Kayak di situ hutan-hutannya itu kayak tanamannya kayak kemiri, kayak terus apa sih, buah semek kayak. Kebanyakan pohon-pohon besar di situ tuh, sama pohon asem. Pohon asem kebanyakan di situ ya. Itu pohon-pohon besar semua. Ya. Karena kalau malam hari saya nggak berani kan, itu kan saya lebih memilih ke belakang, ke sawah. Ya lokasinya seperti itu. Akhirnya situ kan lebih enak, lebih lapang. Awal saya buang hajat itu ya kita karena antara rasa takut dengan mules. Ya sudahlah, saya buang hajat. Kan kita masih pakai kain sarung ya. Kita hanya berbekal bawa air setengah ember untuk setelah kita buang hajat kan kita cabut. Awal ya udah, alhamdulillah tuh lega. Ya kayak biasa kita baca doa buang air besar. Setelah lega, alhamdulillah kan lega. Nah, setelah lega, saya kan mau mengembalikan ember saya yang biasa dari kita ngambil ember dari sumur itu ya. Awal saya ngambil ember itu untuk air yang saya buat buang hajat, itu tidak ada keanehan. Setelah saya mau membawa ember saya balik lagi ke lokasi sumur kerek itu, tiba-tiba saya pikir, wah ada teman lagi, ada yang lagi ngerekin air gitu ya kan. Saya pikir ada teman lagi. Alhamdulillah, mungkin teman kali mau sholat malam. Emang biasa pada umumnya kadang teman ada yang sholat malam jam 1, jam 2 gitu ya. Alhamdulillah ada yang main air gitu, krek gitu ya, krek. Ya udah saya pede ya, kita ke sumur lagi gitu. Pas saya lihat, subhanallah, bener sumur itu kerek itu bener, tapi nggak ada. Allahu Akbar. Saya airnya
Itu saya lihatin ya, memang ada pencahayaan lampu di sumur kerek itu, ada pencahayaan lampu ukuran lampu 10 watt ya. Kita bisa melihat gitu. Itu yang ngerek nggak ada orang. Saya sempat teriak-teriak, mang gitu ya. Tapi saya deketin, saya pikir ada orang tetap ya. Dia benar itu kayak sumur itu, srek. Iya kan? Saya bilang, Udah saya yang tadi nemu bawa ember, saya mau taruh situ, saya lemparin. Buang. Saya pilih kabur, masuk ke kobong. saya jerit, saya lari. Saya masuk ke kamar, ya Ustadz Matroji langsung, maaf ya bahasa saya bahasa Banten ya. Sirap berbin gitu, sirap berisik gitu, kamu berisik. Ada apa sih? Kamu lari-larian berisik. Saya nggak ngomong tuh ya. Saya langsung deketin Ustadz Matroji. Saya langsung ambilkan sarung, saya kerep. Kenapa kamu? Gitu. Enggak. Tapi kayak biasa gitu. Sempet dia ngomong gini. Sira ngedeleng apa ya? Dia bilang, Sira ngedeleng wong gitu. Kamu ngeliat orang? Enggak, saya bilang gitu. Enggak, gitu udah. Ya udah paginya saya baru bisa cerita tuh pas subuh hari. Saya selesai sholat subuh, ya biasa aktivitas di pondok seperti apa, kita sholat subuh, kita ada ngaji taklim subuh sebelum saya berangkat. Nah setelah itu saya bicara sama Ustadz Matroji. Bang, semalam itu saya buang anak itu, saya mau nganterin ember. Mau kenal di situ, tahu-tahu tuh sumur kok bergerak sendiri tanpa ada orang dan ember dituang sendiri. Bukannya saya kan cerita penuh dengan rasa takut, tapi Ustadz Matroji itu cuma tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa terbahak-bahak. Ya gitu. Ternyata buat anak santri yang kelas bapak-bapak itu udah hal yang biasa. Bahasanya begini loh, seperti gini loh. Akhirnya baru buka cerita. Kamu kaget bilang itu. Iya. Saya mah kalau ada yang ketemu yang begitu, saya minta diwuduin. Jadi dia buat gini, ntar tinggal tuangin. Itu mereka itu udah biasa. Kalau kita kan bukannya biasa ya, itu mah luar biasa kan ya. Jadi hal yang seperti orang ada yang ngerekin ini tanpa terlihat ada orangnya, buat mereka itu biasa. Bahkan kalau perlu, dia berharap, mereka itu berharap. Kamu kalau tahu begitu mah kamu wudhu, bilang begitu bahasanya. Saya mah jarang kok, cuma beberapa kali doang. Pernah saya lagi mau sholat malam, saya bilang siapa yang mau ngerekin, ternyata ada yang ngerekin. Ya udah saya wudhu, kata dia. Ternyata buat mereka kayak Ustadz Halimi, Ustadz Matroji itu hal yang biasa. Itu kan buat kita kan seperti apa ya? Oh, horor banget. Oh, horor banget ya, saya jalan langsung lari begitu kan. Udah. Ya udah singkat ceritanya, akhirnya memang saya yang dibimbing selama saya mondok di situ ada Ustadz Matroji, Ustadz Halimi, Ustadz Ujer, ya kan? Ustadz Ubaidillah, itu orang yang paling sayang sama saya. Iya. Arti kata segala aktivitas saya itu diperhatiin. Sholat saya, ngajinya saya, pecutan kalau saya lagi malas, mereka lah. Ya itulah beliau-beliau tersebut lah ya. Berarti kan, benar-benar dididik buat banget. iya, karena kan boleh dibilang itu kan saya mondok pesantren untuk kelas guru. Jadi guru saya banyak di sana. Iya, benar. Jadi kalau saya untuk belajar ngaji ke Abah Yai itu belum tentu sebulan sekali. Iya. Tapi Abah Yai itu cuma bahasanya begini, mana yang bocah Khalid itu saya ini gitu ya. Ya udah paling saya begitu didatengin, saya datang ke beliau ya. Kamu sudah bisa mengaji apa? Diajarin sama siapa? Apanya gitu. Ya saya baru mempelajari belajar baca huruf-huruf makhrajnya, idghamnya gitu ya saya waktu itu. Ya paling juga Abah Yai yakin. Coba Abah pengen dengar kamu sudah sampai mana. Ya karena kan dia bukan kelasnya Al-Quran itu, dia memang udah kelas kitab Jalalain, tafsir Munir, apa segala macam. Ya, saya nggak ngerti ya kitab-kitab apa ya. Nah udah berjalannya waktu itu nggak sampai di situ aja. Buat hal saya itu paling serem, buat mereka itu hal yang biasa. Hal yang sangat biasa. Udah mulai. Nah ceritanya nih ada taklim ngaji malam. Ya memang kan ada rutinitas setelah Isya itu untuk bapak-bapak itu kan ngaji kitab. Ya memang di setiap malam habis Isya itu jam 8, selesai itu jam 10 atau jam 11. Karena saya kan kategorinya anak pondok, anak kelas bawang gitu ya. Tapi saya sering dilibatkan. Udah kamu daripada di dalam kobong ikutan aja. Ya namanya kita nggak ngerti yang dibahas kitabnya seperti apa, bacanya seperti apa.
kita kan jenuh juga ya. Dari jam 8 sampai jam 10 kita dengerin, sementara kitab yang dibahasnya itu bahasa Jawa, ya kan? Ya kita nggak ngerti, ya kita cuma nguping tapi kita juga nggak ngerti yang dibahasnya itu apa gitu kan. Ya ini kan suntuk, tapi permintaan dari para santri yang itu, para guru-guru itu, udah kamu ikutan aja, ngerti kamu udah pokoknya ikutan ngaji aja. Karena saya jenuh selama setiap hari seperti itu, setiap minggu seperti itu, rasa nakalnya dan rasa jenuhnya timbul. Mulai saya ngeyel, nggak mau ikutan. Saya lebih memilih alasan, 1 juta alasan lah ya. Saya alasannya lagi kurang enak badan lah, atau saya kabur dari kobong lah, dengan alasan kan kebetulan saya kan sekolahnya di luar. Saya dengan alasan kepada para guru-guru atau ya kobong di situ, Mang, saya nggak ikutan ini dulu. Mau kemana kamu? Saya mau ke depan, kan ke arah sekolahan. Mau ngapain? Saya mau fotokopi. Ada aja maksudnya berkaitan dengan sekolahan ini, hanya untuk sebenarnya untuk alasan saya untuk kabur dari nggak mau ikutin ngaji ya. Jadi izinin saya keluar dari kobong gitu ya. Pas ada cara mulai ngaji, ya udah saya keluar. Ya kita mikirnya gini loh, kobong itu kan jauh dari penduduk. Ditambah lagi jalan kampung itu atau jalan raya desa itu, jalan desa itu kan hanya lampu biasa ya, penerangannya minim. Ya itu udah saya mulai jalan-jalan, maksudnya mau kabur dengan alasan mau fotokopi. Ya walaupun fotokopi jarak 3 km, 5 km pun saya jabanin lah, yang penting saya nggak ikutan ngaji gitu ya. Nah mulai awalnya saya untuk beralasan itu berjalan aja, nggak ada kejadian apa-apa. Kedua juga nggak kejadian apa-apa. Mas ketiga kalinya karena saya kebanyakan ngebohong gitu ya. Saya lewat biasanya kan kalau saya mau ke jalan kampung itu kita harus melewati hutan yang saya bilang tadi. Ya pohon-pohon, hutan-hutan kecil itu ya kayak pohon pohon asem, pohon kemiri, pohon sawo gitu kan, besar semua ya. Kita lewatin kebun di situ. Nah, itu kira-kira jam 9 lah ya. Kita kan karena udah terbiasa dengan kegelapan di sana, kita udah cuek. Sampai kita kalau mau ketemu jalan desa itu kita harus ngelewatin kebun hutan itu. Udah banyak pohon. Banyak gede. Awalnya biasa aja kita lewatin, itu memang gelap ya. Kita nggak, saya sekarang kayak HP bisa itu ya. Benar-benar kita nggak ada senter, nggak ada apa-apa. Hanya penerangan dari lampu. Bukan lampu, apa sih? Cahaya rembulan. Oh, cahaya rembulan. Cahaya rembulan gitu itu. Kalau lagi musim cerah kan itu cahaya rembulan cakep ya. Kayak seperti itu. Ya saya tahu kan kalau saya keluar pas ini dijadwalin jam 10, jam 11, kebetulan saya juga pinjam tangan ya. Udah saya pilih balik. Udah. Padahal saya nggak ada niat fotokopi atau apa, cuman main aja gitu. Yang penting jangan ikutan ngaji ya. Akhirnya saya balik. Saya melihat itu di situ ada kayak bapak-bapak sedang membakar ranting atau apa. Saya berpikir lagi, kan biasanya kalau paling itu sore kira-kira mau maghrib atau jam 5 tuh biasanya ada bapak-bapak bersih-bersih untuk bakar-bakar ranting atau daun-daun yang jatuh gitu. Kering. Tapi saya pikirin, apa iya, ini kebetulan saya kan berani ya. Bahkan saya karena di sana kan sifatnya ya penduduknya ramah ya. Kita wajib kalau kita tegur sapa gitu ya kalau kita ketemu. Saya beranikan diri ya, saya pikir itu warga sini loh. Maksudnya saya pengen negor gitu ya. Saya pengen maksudnya bilang Mang atau apa gitu ya. Permisi lah ya. Permisi, saya deketin masih tetap seperti biasa, seperti sedang ngumpulin ranting yang siap untuk dibakar gitu ya. Nah, sih kalau ceritain masih agak merinding ya. Saya deketin, Mang lagi ngapain? Saya gitu, Mang permisi lagi ngapain gitu. Kok dia nggak jawab gitu? Udahlah masa bodoh gitu. Mang, saya tanya lagi, tetap dia nggak mau jawab. Saya panggil lagi, Mang sekalian nengok, subhanallah, Allah ya Rob, itu mukanya itu maaf ya, gimana ya, matanya itu nggak ada loh. Matanya nggak ada, kayak ya gimana itu, kedua bola mata itu nggak ada, polos, dan itu terlihat walaupun di kegelapan malam nyata bener itu seperti, tapi ada bukan kayak tengkorak ya, tapi berdaging, cuman agak kulitnya itu agak kering,
seperti kering yang orang sudah mati udah berapa lama gitu. Oke. Tapi matanya itu nggak ada. Matanya Nggak ada mata itu. Saya ngacir dari situ. Ngacir, saya lari. Nah, alhamdulillah kan kita harus melewati banyak kebun-kebun di situ. Ya, saya udah melihat musola Kobong. Nah, kebetulan memang yang ngaji udah mulai selesai. Tuh, mulai kelihatan lagi sama dari para santri-santri Kobong tersebut yang bapak-bapak semua. Kenapa kamu lari-larian gitu? Dari mana? Kamu katanya mau kopi gitu. Iya mang. Kenapa kamu lari-larian? Enggak kenapa-napa. Kata dia langsung, kamu ngedeleng lagi, kamu melihat lagi ya, kata dia. Nah, bapak-bapak di situ ketawa lagi. Ketawa lagi. Diketawain, saya bilang, iya saya ngelihat beginian, saya bilang bisa ceritain begitu, dia pada ketawa semua. Apa jawaban mereka? Ira nakal, kamu nakal. Kamu gak jujur ya, kamu bukan mau ini, kamu itu ya, main ya. Jadi seolah-olah kayak makhluk di situ tuh kayak Tahu, jangan kayak tahu gitu. Yang mana kita nakal, yang mana kita bener tuh kayak tahu gitu. Ya bahkan udah saya anggap ini para santri yang lain, ini para ustadz yang lain sudah tahu nih. Tapi kalau dari lihat muka ekspresi ini tuh kayak seperti biasa. Dia melihat ketakutan saya tuh seperti biasa gitu ya. Bahkan dia cuma tertawa saja. Hanya tertawa aja gitu. Mah nakal sih kamunya gitu ya. Ya udah. Tapi ya namanya kita ngalamin jenuh. Ya. Begitu terus kita. Nah, terulang lagi. Tapi kalau yang ini lebih parah lagi gini ya. Jadi kan Kobong saya ini memang kalau di sini kita beda kampung ya dengan Kobong yang dengan itu. Kebetulan rumah saudara, saya punya saudara masih di wilayah daerah Banten tersebut. Nah, singkat ceritanya, karena kan saya kan orang yang kalau disuruh ngaji itu ngeyel. Ada aja alasannya, pasti saya alasannya untuk ada urusan sekolah lah. Nah, ada di hari mana di hari Minggu. Nah, hari Minggu kan jelas saya nggak ada aktivitas sekolah di luar ya kan. Nah, di situ kalau hari Minggu itu saya kesel gitu ya. Karena di setiap minggu itu saya harus ngaji full. Dari habis subuh kita selesai sholat subuh, kita ada taklim. Setelah taklim kita jam 7 kita istirahat, kita sarapan. Jam 8 pagi itu aktivitas lagi. Lanjut lagi. Nah, itu buat saya suntuk lah ya. Iya. Akhirnya saya hampir setiap minggu, karena kan dia bilang kamu tuh ngaji sering gabung mulu. Nah, kalau hari Minggu kamu jangan kemana-mana. Udah di sini. Kita ikutan ngaji jam 8, selesai jam 11, istirahat, kita jam 12 kan masuk dohor lagi. Kita ngaji lagi. Ya namanya di Kobong ya aktivitasnya kan kalau nggak sholat ngaji, aktivitas gitu. Karena kita masih anak yang bandel gitu ya, nakal gitu. Ya udah saya pas karena wah ini hari Minggu nih, ini hari hukuman buat gua. Saya kan berpikir gitu ya. Apalagi alasan gua ya kalau di dalam Kobong kan nggak mungkin, pasti gua disuruh ngaji gitu kan. Sedangkan kalau Minggu itu kan sekolah libur dan nggak ada alasan nggak gitu ada kan. Nggak ada alasan lagi, saya ada apa. Akhirnya saya memilih begini, pas di malam minggunya nih. Gua kabur lah ke rumah saudara gua. Saya pikir gitu. Kita harus jalan kaki sejauh 5 kilo untuk ketemu jalan raya, dan kita naik mobil umum untuk sampai ke desa Uyur itu. Ya kan Mbak, kalau boleh dibilang kalau dari sini ke Grogol lah ya gitu ya, jaraknya gitu ya. Tapi kan namanya itu masih wilayah Banten kan itu kan masih dekat gitu ya. Ya udah di malam minggunya itu saya pilih kabur lagi. Kira-kira jam 10 malam. Jam 10 malam kan mulai situasi Kobong itu aktivitas sudah kurang. Udah mulai ada yang aktivitas di dalam, ada yang ya santai-santai gitu ya. Ngopi-ngopi atau gimana. Nah, jam 10 malam tanpa sepengetahuan mereka saya kabur. Diam-diam tuh, Pak. Diam-diam. Ya kita memang nggak ada jalur akses kemana lagi untuk ketemu jalan desa itu, kita harus melewati hutan itu lagi. Nggak ada akses untuk lagi itu. Memang akses yang buat kabur saya itu cuma itu doang. Ada sih akses yang jalan umumnya ya untuk sampai ke jalan desa itu. Tapi kan itu kan kita harus melewatin rumahnya abayainya. Ya kan kita pas kalau dari samping kan kita nggak melewatin siapa-siapa. Emang itu akses kaburnya saya. Saya lewat situ lagi.
walaupun ada rasa takut, gue pokoknya kalau ngeliat itu nggak mau ngeliat dah, jalan. Lewatin aja ya. Alhamdulillah berapa ratus meter dari Kobong itu kan saya lewatin kebun-kebun itu. Alhamdulillah kita ketemu juga jalan desa. Nah, karena kita agak lari-larian, udah ketemu jalan desa, kita baru jalan berapa ratus meter dari jalan desa. Nah, di situ ada jembatan kecil, yaitu tempat gorong-gorong untuk saluran air dari irigasi itu ya, dari jembatan kecil. Saya duduk dulu situ. Saya duduk santai ngilangin capek. Saya duduk di pondasi jembatan kecil itu, ya. Saya duduk santai. Saya ngeliat emang dari kejauhan. Memang kan pencahayaan lampu situ sangat minim ya. Dari kejauhan ada seperti orang bawa sepeda. Lagi ngegoes sepeda. Lagi ngegoes sepeda. Ya karena kita kan duduk begini ya. Ya ngilangin ngaso, capek gitu ya. ya, ngaso. Saya ngeliat dari begini, oh ada yang ngegoes sepeda. Nah udah. Nggak lama kemudian tuh sepeda deket dengan saya. Saya pikir dia akan lewat begitu aja. Dia berhenti di depan saya tuh sepeda itu. Saya melihat kakinya, saya ngeliat pada injakan sepeda dia. Bahkan saya ngeliat sendalnya. Sendalnya itu sendal kayak sendal karet. Sendal kayak sendal karet begitu, jepit karet. Saya ngeliat begini. Ya kok dia pakai celana cingkrang gitu ya. Saya lihat di sini celana cingkrang, celana kayak orang petani lah ya. Celana petani hitam gitu. Saya gini. Pas saya ke atas begini tuh di situ, Allah ya Rob, itu lebih serem lagi. Cuman segini doang. Jadi kaki ini pinggang atas nggak ada semua. Kaki sampai pinggang lo Udah sampai pinggang doang. Saya cuma bisa melongok begini, tetapi itu sepeda tetap ada di situ. Sepeda ontel gitu ya. Oke. Saya begini, saya cuma bilang melongok begini. Ini apalagi gitu. Akhirnya saya nggak bisa lari, posisinya karena ini pondasi jembatan ini di sini. Jadi saya nggak bingung. Akhirnya saya harus gimana? Saya melompatin diri ke selokan itu. Jadi saya memilih jatuhin diri ke situ. Wah, kayak bagusnya kan airnya nggak terlalu banyak ya gitu ya, saluran airnya itu. Wah, saya sempat kebentur pondasi selokan gitu ya, selokan air itu. Wah. Nah, saya itu, tapi setelah saya jatuh sekalipun dia belum menghilang dari masih ada di situ. Saya pilih melewat begini, jatuh, saya ini injak-injak itu, sendal saya sampai hilang di situ. Setelah saya hilang, saya muterin dia begini, saya balik arah lagi. Akhirnya saya apa? Milih pulang, milih balik lagi ke pondok. Saya nggak milih balik lagi ke pondok, saya nggak jadi ke tempat saudara saya. Tujuan untuk kabur gitu ya. Nah ini celana saya, sendal saya itu udah nggak tahu kemana gitu ya. Saya lari lagi dan saya lewatin hutan itu lagi ya. Saya berpikir udah gue balik aja, gue balik lagi ke pondok lagi, ke Kobong lagi. Pas lewatin kebun ditampakin lagi. Sosok apa tuh Pak? Sosok wanita berbaju putih berambut panjang. Wah, bahkan dia seperti meringis. Posisinya sosok itu di mana Pak? Di pohon asem, itu nggak jauh yang sebelum saya ketemu bapak-bapak yang matanya nggak ada itu ya. Saya itu sebentar saya balik ke Kobong lagi juga bingung ya, udah tetap saya lewatin terus dia seperti meringis begitu ya, tertawa tapi kayak orang meringis bagaimana gitu ya. Saya melihat dengan jelas sosok wanita berbaju putih tersebut. Saya akhirnya lewat juga sampailah saya ke Kobong. Ternyata di Kobong ada Ustaz Talimi lagi duduk. Ustaz Talimi, Sire dari mana? Gitu. Kabur, kata Ustaz Talimi. Sire jatuh. Gitu. Ini udah berumuran lumpur ya. Udah, sono bersihin. Gitu. Sini, kamu ngelihat lagi. Gitu. Nakal sih kamu, kata dia. Nakal kamu ya. Kamu nakal gitu. Nggak mau ngaji, dia udah sesuatu tahu gitu. Kamu kabur lagi, nggak mau ngaji, gitu kan? Iya, nyakal sih. Udah kamu. Wah, saya di akhirnya sembaling ini kotor. Ustaz Talimi itu, subhanallah, saya sangat kagum Ustaz Talimi tersebut. Sama beliau saya kagum. Ustaz Talimi itu, dia ngedampingin saya. Tar, anduk Sire mana? Kata dia. Di kamar, saya ambilin. Dah kamu mandi, kata dia. Diambilin anduk kain sarung dari Kobong saya, diambilin. Saya mandi udah bersih, kasih anduk saya.
Udah, baju kamu kotor taruh situ aja, nanti besok pagi kamu cuci. Ayo berdiri, wudhu. Saya wudhu. Sholat kamu, sholat sunnah tadi ya. Ya alhamdulillah. Nah dari kejadian itu, akhirnya kan saya jatuh sakit. Sakit Pak? Saya jatuh sakit. Ya satu sakit bekas jatuh Iya, dari itu. solokan itu ya. Terus kedua saya ya namanya terus mengalami demam tinggi. Akhirnya saya 1 hari pertama saya sakit, saya nggak sembuh, demamnya saya tinggi, 2 hari masih tinggi, 3 hari masih tinggi. Pas keempat hari saya dipulangin ke rumah. Pulangin ke rumah. Pulangin ke rumah, ya itu karena saya demamnya nggak turun-turun. Ada saya di rumah tuh cuma 1 bulan saya di rumah. Nggak balik Buat ke rumah. istirahat lah ya. Buat istirahat gitu ya. Ya sudah, setelah saya sudah pulih, karena kan yang saya pikirin kalau di pondoknya mah kan dia nggak terikat dengan kita hadir atau tidak hadir ya kan, itu kan karena kan salafi. Tapi kan yang saya pikirkan sekolahnya saya, gitu ya. Karena kan saya banyak alpanya dan banyak izinnya. Orang tua saya bilang, udah kalau udah sehatan balik lagi. Memang saya mikirin sekolahnya saya, ya baliklah saya. Ya udah saya nggak berani udah nggak jadi nakal lagi. Tapi cerita berbeda lagi setelah saya sudah dapat 6 sampai 7 bulan di sana. Cerita saya udah nurut lah apa kata-kata para ustadz di sana. Nah, ini kejadiannya keterlambatan pengiriman paket, arti kata untuk sembako kita makan beras apa. Biasanya orang tua nggak pernah telat, ini telat. Biasanya kan per 2 minggu sekali atau per 15 hari sekali kan orang tua ngirimin buat kebutuhan kita makan. Di sana, ya. Nah kebetulan orang tua tuh telat gitu ya. Ya mungkin di sana itu saya udah kehabisan bekal, kehabisan ini karena kita kan masak semua serba sendiri gitu ya. Ya kadang kita bisa bareng-bareng sama kawan-kawan yang di sana, kawan-kawan ustadz gitu ya. Ya udah. Nah kebetulan kan saya karena aku udah lewat dari seminggu lebih, nggak kiriman belum datang juga. Nah karena saya sering minta mulu sama teman yang lain, saya malu ya. Saya lebih memilih menahan lapar gitu ya. Saya dari pagi belum makan, sekolah nggak sarapan, siang kita nggak makan, malam juga nggak makan. Akhirnya jam 12 malam kita nggak bisa tidur, kelaparan. Kita mikir begini, oh iya, gue ke kampung sebelah lah. Gue kalau di sana itu kan sifatnya kalau kobong anak santri itu, anak kobong itu diseganin oleh warga. Bahkan warga sendiri sempat ngomong. Dek, kalau lapar datang aja ke sini. Memang kita kalau lagi emang kita perbekalan kita nggak ada, kita minta ke warga pun dapat gitu ya. Dapat sepiring nasi atau makanan gitu. Saya berpikir gini, karena posisi gue lapar, adalah saya memilih ke tempat warga. Tapi kan nggak etis itu jam 12 malam. Ya habis daripada saya nggak bisa tidur gitu ya. Tapi karena memang di sana ramah tamah dan solidaritasnya itu tinggi, saya memberanikan diri, udahlah saya ke rumah warga lah kita keluar dari situ jam 12 malam. Karena ini niatnya beda karena perut kita lapar, jadi kita rasa takut itu nggak ada, hilang total. Saya menuju kampung yang saya bilang 0,5 kilo dari pondok. Ya memang masih terlihat lampu-lampu rumah gitu ya. Nah saya lihat kok ini kebetulan ada rumah masih nyala gitu lah. Memang di sana tuh ada yang udah pakai lampu, ada yang masih pakai pelita. Oh, yang pakai lampu sumbu semprong. Semprong. Ada yang masih pakai lampu pelita, ada yang udah masang listrik. Nah kebetulan yang saya masih lihat itu ada yang pakai lampu pelita. Nah saya lihat, alhamdulillah, ini ada warga yang ada aktivitas. Saya datang nih. Assalamualaikum, Bi. Ya, kebetulan nih ada ibu-ibu lagi seperti aktivitas di atas tungku itu lagi memasak apa gitu ya. Dan saya lihat di baliknya itu ada anak-anak ukuran umur dari 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun ke atas lah ya. Itu ada 4 orang. Ada 4 orang sedang lagi berkerumun memakan singkong bakar. Ya, aromanya benar-benar singkong bakar, asli singkong bakar gitu ya. Ya memang udah perut lapar, kita mencium aroma singkong bakar gimana sih rasanya ya? Singkong bakar, saya lihat lagi dia juga bakar jagung juga. Oh, ada jagung juga. Ada jagung, karena saya nggak kaget. Memang di situ ada kebun singkong, ada kebun jagung, ada kebun pepaya, ada pisang. Oh, pisang. Nah di situ memang umum ya, kayak seperti pada umumnya gitu ya. Saya nggak kaget kalau memang ini pada makan singkong. Ya memang di situ banyak kebun singkongnya. Ya sudah, mau minta makan. Oh, lapar kamu? Iya. Kamu dari mana? Pondok. Oh, pondok Abah Yai gitu ya. Oh
Oh iya, kita dijamu gitu ya. Ya kita lapar ya. Kita duduk berbarengan sama 4 bocah itu. Tapi yang 4 bocah itu melingkar, kalau saya di pinggiran baliknya aja. Disiapin lah kita di atas daun pisang. Itu singkong bakar. Ya kita lapar, kita makan. Nikmat banget. Nikmat bener, ditambahin lagi. Terus dia ngasih pepaya. Ya kita nggak kaget karena memang di situ ada pohon pepaya gitu ya. Kita makan pepaya gitu. Saya cuma melihat gini, si bibinya itu luar biasa. Tapi mohon maaf ya, perbedaan dari wajah. Wajahnya dia tuh hitam semua. Hitam semua. Hitam semua. Hitam itu seperti itu. Legem. Hitam legem. Tetapi saya nggak berpikir itu siapa-siapanya. Bahkan si anak-anak itu dia bertelanjang dada, tubuhnya hitam. Hitam semua. Bahkan kalau boleh bilang antara singkong bakar dengan kulit dia hampir 11-12. Sama. Itu dari ibu sama anak-anaknya hitam semua. Hitam semua. Tapi berpakaian. Kalau si ibu-ibu biasa ya kayak seperti layaknya orang kampung gitu ya, memakai kain dengan baju kebayanya dia, baju-baju orang nenek-nenek lah ya. Kalau si anak-anak di situ memang pada umum di sana kan hanya memakai kain sarung sama celana pendek. Memang di sini mayoritas pakai kain sarung dan celana pendek. Seperti itu. Tapi mereka bertelanjang dada semua. Nggak pakai baju ya? Nggak pakai baju. Dengan kulit yang hitam semua. Orang saya bilang ini singkong, ini kulit dia hampir sama. Itu kan singkong bakar yang saya bakar, yang saya makan. Tapi karena aroma singkongnya itu enak, kita nggak peduli. Karena kan perut kita lapar. Iya, udah mikirin perut lah. Nggak mikirin, pokoknya udah kita makan sampai si bibinya itu mau nambah lagi. Iya Bi, kalau ada dikasih lagi sama dia. Walaupun masih nggak boleh, aroma singkong bakar itu enak bener ya. Udah saya alhamdulillah saya kenyang gitu ya. Terus ditambahin lagi, nih saya dikupasin pepaya sama dia. Kita nggak kaget, memang nggak jauh dari situ ya, udah kebun pepaya, kebun singkong, kita nggak kaget. Wajar kalau itu adalah milik dia gitu kan. Ya sudah, setelah itu cuman kita agak sedikit aneh, kok kenapa kulitnya hitam semua gitu. Iya. Ya setelah selesai kita sudah kenyang, kita dikasih air minum, airnya dari kendi. Oh, dari bawang kendi itu ya? Dari kendi itu kita minum, ada bener. Ya udah kayak biasa. Sudah kenyang, kata si bibi itu. Udah Bi, ya sudah pulang ya, takut dicariin Abah Yai. Oh, kenal lama. Pokoknya saya nggak ngerti ya, pokoknya kalau anak kobong tuh pasti dia tahu warga situ. Saya berpikir yang gitu. Nanti takut dicariin Abah Yai. Cuma udah pesan, kamu jangan nakal ya. Udah kamu udah kenyang pulang. Oh iya nih, bawa lagi nih singkong masih ada. Oh, dibekelin. Takut kamu buat makan pagi sama dia. Dibekelin. Itu nyata, singkongnya semua nyata. Dan itu ya si ibu-ibu dan itu memang wajahnya doang, semua kulitnya hitam legam semua seperti singkong bakar. Bahkan saya sempat juga ya pepaya yang itu dibungkusin juga. Ini ada, ntar kupas saya di sana. Saya bawa ya memang buat saya sarapan pagi, buat saya makan pagi. Tapi ada sedikit yang berbeda pas paginya. Kenapa tuh? Pepayanya busuk. Pepayanya busuk. Tapi singkongnya tetap utuh. Padahal di malam hari pepayanya itu seger banget. Tapi pas pagi harinya busuk dan saya nggak bisa makan. Nah, tapi singkongnya masih bisa saya makan. Saya makan. Ya sudah, saya nggak peduli lagi, itu yang penting perut saya kenyang. Ya alhamdulillah besokannya pas paginya, siangnya tuh ada kiriman paket saya datang. Maksudnya kebetulan saya dapat bekal dari rumah banyak. Pas besokannya dari bekal itu, saya maksudnya membawa kan dari keluarga saya kan uang, bekal, biskuit, macam-macam lah, mie instan, susu gitu kan buat perbekalan saya. Nah pas itu ya udah saya berpikir gue mau bagi dia lah. Si ibu itu dengan anak-anak itu saya bungkusin lah tuh mie instan sama biskuit gitu kan. Di siang harinya setelah saya pulang, niatnya saya ntar saya pulang sekolah mampir ke rumah ibu itu. Nah udah, saya datang mampir ke situ, rumah itu ada. Rumah itu ada. Terus saya lihat lagi ada bapak-bapak di kebun lagi merapikan kebun singkongnya dia ya. Iya. Ya kan saya bilang tadi, ini kebun singkong, ini ada rumah. Saya tanya, Mang, Assalamualaikum Mang. Iya, ada apa? Ini si ibu yang di sini mana? Ibu yang mana? Di sini saya ceritain apa adanya sama si Mamang itu. Aduh Dek, ini rumah kosong. Ini cuman kalau buat naruh hasil panen. Dari hasil panen misal kayak singkong, kayak jagung, itu rumah itu hanya untuk buat naruh hasil panen singkong. Dan memang itu balai itu ada.
Ya mungkin buat para petani santai gitu ya. Jadi itu ternyata rumah itu adalah tempat menaruh singkong dan hasil panen yang ada di situ. Gokil. Tapi itu sosok itu ibu-ibu itu baik banget. Ya? Baik banget. Cuman berpesannya kamu jangan nakal ya. Dengerin Abah Yai gitu ya. Abah Yai itu Abah Kiai ya? Abah Yai gitu kan di situ kan, makanya dia itu saya ceritain apa adanya. Oh, terus kamu dikasih apa? Singkong. Oh, dia cuma doang gitu ya. Doang. Oh, terus singkongnya matang apa mentah? Matang, singkong bakar. Oh ya udah, nggak apa-apa. Dia bilang begitu. Cuman ya udah, enggak, saya mau bawain makanan buat ibu. Oh udah nggak usah, buat kamu aja, buat pulang lagi kata dia. Bahkan si bapak itu sempat ngomong lagi gini, kamu ambil singkong lagi tuh. Suruh ambil lagi. Memang saya masuk ke dalam itu yang ada cuman tumpukan singkong yang sudah dipanen. Tumpukan singkong yang sudah dipanen, jagung-jagung yang sudah dipanen gitu ya, yang udah maksudnya ditanam itu. Ya, saya bawa pulang lah. Saya bawa ke pondok, ya udah saya buat itu. Malah si bapak itu udah kamu bawa ya gitu. Nah, setelah itu kejadian lagi, saya mencari makan lagi. Biasa pengiriman telat. Tapi kali ini saya berpikir karena kan itu waktu itu masih jam sore, masih jam habis isya lah ya. Habis isya. Saya memang pernah lihat di saung tersebut suka ada aktivitas bapak-bapak seperti lagi masih merapi-rapikan apa gitu ya, seperti pada ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Bukan sekali dua kali saya sering melihat ada aktivitas begitu. Jadi saya nggak ragu untuk ke situ. Nyamperin lah ya. Nyamperin. Nah, sehingga ceritanya saya jam 8-an, ya kebetulan di Kobong lagi nggak ada orang. Ya lagi pada ngaji di luar lah ya. Karena kan saya memang kalau untuk ngaji di luar tuh biasanya nih Abah Yai ini ada jadwal ngaji di suatu daerah gitu ya. Biasanya para santrinya ngikut. Ya kalau saya mah kan jarang pernah ngikut karena memang saya santri paling ngeyel lah ya. Paling ngeyel, paling muda juga. Paling muda juga, ya itu kan kelas kitab, saya kan masih kelas ya gimana ya, saya nggak ngerti lah bahasanya. Ya udah saya ditinggal di pondok sendirian. Sendirian. Nah, memang sih kalau lagi ada ngeriung acara kayak tahlilan, memang sering kali kita dapat besek. Karena kan sering dari habis Abah Yai dan santri yang lainnya tahlilan itu atau ngeriung itu kan kita sering dapat besek. Untuk anak santri mah spesial lah ya. Spesial. Nah kali ini saya bilang, aduh perut gue udah lapar, nungguin mereka pulang itu biasanya jam 12 baru sampai Kobong gitu ya. Sementara jam 8 ini saya perut udah nggak karu-karuan. Saya memilih mencari makan lagi ke warga. Ya saya mikir, wah kayaknya di situ sering orang ngambil ikan. Ya, karena saya ngeliat suka ada yang mancing, suka ada yang nyerok, suka ada yang ngebakar di situ. Memang sering terjadi di situ umumnya. Nah udah setelah saya sampai di itu saya datangin tuh di pematang sawah tersebut yang di situ mahnya menanam cabai, tomat atau kacang panjang gitu ya. Saya datangin ke sana. Benar, saya lihat emang di saung itu sepi, nggak ada orang, tapi kosong. Hanya ada lampu pelita, lampu obor di saung tersebut. Saya mencari-cari kok biasanya ada bapak-bapak di sini ya, atau yang jagain kebun ya. Ini kok nggak ada, gitu kan? Ya sudah, pas saya lagi ada kecepakan di air tuh, di air yang biasa buat orang ngambil air, nyiram tanaman itu ya, yang pakai ini, sawah, ya. Di sawah gitu. Ada si Mamang itu lagi nginiin dia ini berendam di air tersebut seukuran sepinggang. Yang di sini memang kan ada tangganya, biasa kalau para ngomong nyerok air kan itu dia berendam seperti lagi merapikan dinding empang tersebut agar jangan runtuh gitu ya. Dia lagi nepok ya, memang biasanya takbir nggak runtuh mungkin. Saya nanya, saya jawab, Assalamualaikum Mang. Waalaikumsalam. Dijawab gitu. Iya, ada apa deh gitu. Dia masih di dalam air gitu, posisi sembari begini nempak tanah. Mang, saya minta ikan, pengen saya bakar, saya lapar. Oh boleh gitu. Saya bingung caranya gimana Mang, tapi dengan secepat kilat dia langsung seolah-olah kayak nyerok tangan dia begini, pakai tangan dia lemparin. Itu kurang ikannya itu kalau nggak salah kayak ikan mujair, kayak ikan emas atau ikan air tawar lah ya, mujair atau sepat, tapi ukuran sebesar-besar ini. Lumayan lah ya. Oh lumayan gitu ya. Dia lempar gitu. Dilempar lagi kalau nggak salah saya dikasih 3 ekor. 3 ekor. 3 ekor. 3 ekor. Udah Mang gitu. Mau dibawa apa mau
Mang, saya izin ya, saya mau bakar di sini kan kebetulan memang ada bekas bakaran aktivitas bapak-bapak di situ. Sebelumnya ya. Sebelumnya memang ada bekas bakaran, saya mau bakar. Oh ya, silakan gitu. Itu ada korek. Nah, pas saya udah mulai ngumpulin kayu-kayu di situ, udah mulai saya nyalain gitu ya. Setelah saya nyalain biasa, sempet dibilang itu lading pisau ada di situ, dikasih tahu juga di sela-sela kayu-kayu. Ya udah saya siangin. Nyuci biasa. Tetap selama saya lagi aktivitas yang ini kan dia tetap aktivitas biasa. Masih di dalam air. Di dalam air seperti biasa dia lagi merampin dinding-dinding itu. Nggak ada kecurigaan sama sekali. Justru kita merasa aman gitu ya. Aman, ada orang lah. Ada orang gitu ya. Bahkan ini tuh ada garam di situ. Ya memang namanya biasa buat makan siang di situ kan ada banyak pasir. Ada cabai-cabai yang sudah dipetik. Ya udah kita kayak biasa kita ngebakar lah. Udah saya ngebakar biasa, tiga-tiganya saya bakar. Tiga-tiganya. Karena lapar kan, satu udah mateng, saya makan, saya bakar lagi. Jadi sembari makan, sembari nungguin yang mateng, udah begitu aja. Udah hanya 3 ikan nih kok, 3 ekor. Sempat dia nanyakan lagi, Dek, mau lagi nggak? Udah Mang, cukup. Ditawarin lagi. Nah, kenyang sayanya, gitu ya. Pas dia gitu, Mang, ini udah selesai kenyang ya, saya rapihin. Saya istirahat di sini ya, kata dia, di atas balai gitu. Oh iya, itu nggak apa-apa Mang ya. Nah kita tiduran nih habis makan. Ya kebetulan kalau air di situ ada air, memang karena petani di situ kan ada yang nyediain air ya. Kita bisa selesai makan di situ kita minum ada kendi kayak begini, tempayan. Jadi kita nyendok pakai gayung bambu, yang batok bambu itu. Kita minum di situ. Setelah saya udah kenyang, saya istirahat, saya bilang, Mang, saya istirahat di sini. Ya sudah, akhirnya kita tertidur, baru mau ngeriap ya. Nah si bapak itu keluar dari air. Ini mata saya masih baru mau ngeriap begini. Setelah dia keluar dari air itu langsung ternyata badan dia tuh ular. Setengah ininya manusia, bawahnya ular. Itu badannya manusia. Badan manusia. Kakinya itu nggak ada. Itu Ular itu. Makanya saya bilang dia kan hanya menampaknya memang kayak dia gampang banget di air itu srek pokoknya lincah gitu ya. Kan kalau kita umumnya kan harus geser ke sana ini. Tapi kalau saya lihat kan lincah gitu dia. Saya tuh setelah saya udah ngeriap kan dia tuh srek gitu keluar gitu. Sempet dia ngelongok saya gitu. Sempet begini kan ya namanya badan ular kan tinggi ya. Saya ini si Mamang tadi apa? Untuk memastikan saya udah tidur apa belum? Iya. Gitu. Akhirnya karena saya itu entah mungkin saya karena ngantuk atau saya pingsan kali ya, pules saya. Udah akhirnya tuh pas paginya baru petani itu datang. Petani itu ngomong gimana Pak? Mau pas bangunin. Nah, dek gitu. Saya kan masih pakai kain sarungnya biasa namanya anak ngomong. Dek, ya. Tidur di sini? Iya. Nah, itu. Dari mana? Saya anak kobong sini. Oh, dari Abah Yai? Iya. Iya, Mang. Saya mohon maaf, malam saya bakar ikan. Oh, ngambil sendiri? Enggak, saya diambil. Saya ceritain apa adanya. Iya. Oh, dia cuma doang. Oh doang. Oh, doang. Iya. Itu gimana ya? Ceritain kronologinya. Terus tapi pas saya mau cerita begini, Udah tahu ya. udah stop dah. Udah. Gitu. Oh, berarti udah tahu apa itu? Udah. Dia bilang udah stop, udah. Ya udah kamu balik di ini udah pagi takutnya Abah Yai nyariin nih gitu kan, takutnya namanya kan saya keluar dari kobong gitu ya. Ini ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Udah balik deh, kita itu jam kira-kira 5:30 hampir jam 6 ya, jam matahari udah agak terbit sih. Ya udah akhirnya bahkan si Mamang itu yang punya kebun itu ngomong gini, Dek punya duang, mending buat beli sarapan. Oh, mau ngasih uang. Bahkan saya dikasih uang kalau nggak salah 500 perak. Saat itu 500 perak gede bener. 500 perak. Makasih Mang, ya udah singkat cerita saya pulang ke Kobong. Tapi dari semua cerita itu yang terjadi, saya bertahan hanya 1 tahun mondok di sana. Oh, berarti selama Bapak sana 1 tahun doang? Hanya 1 tahun doang. Dan pas mau naik kelas 2, saya lebih memilih tidak melanjutin lagi, saya memilih pindah ke asalnya lagi ke Jakarta. Berarti Bapak pindah sekolah juga? Pindah sekolah juga, saya berhenti dari pondok dan saya pindah sekolah melanjutin di sini. Gokil. Ya itu aja mungkin cerita dari saya, pengalaman saya selama mondok di daerah Serang, Banten. Gokil Pak, yang benar-benar banyak Iya. banget ya. Kisah-kisah itu seperti lu kalau Badung
lu bakal ngeliat sesuatu. Betul. Tapi kalau lu nggak badung, ya kayak niat baik, tapi lu bakal kasih kebaikan. Aman-aman aja. Contohnya kayak dikasih singkong. Kasih singkong. Kita lagi Kalau memang lapar. karena kita kelaparan gitu ya. bener-bener Tapi kalau kalau kita niat nakal, ya itulah akibat kita Jadi. ditampakkan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Gokil. Ya itulah yang saya selalu dapat ajaran dari Ustadz Talimi, Ustadz Iya. Maroji. Ya itulah yang saya dapat. Makanya selama saya dididik sama beliau tersebut, ya alhamdulillah. Tetapi itulah yang saya dapat hikmah kayak hidup. Oke, gimana menurut kalian ceritanya Pak Ahmad ini? Wah, kalau menurut gua bener-bener bikin buduk gua merinding. Dan ada kebaikannya juga. Kita ambil positifnya, kita buang negatifnya. Gue terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Gua tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama.